lanjutkan ya pembelajaran 5 dan 6. Masih tetap semangat ya? Oke, hari ini kita akan belajar pada buku anak-anak itu halaman 26 ya. Halaman 26 pembelajaran 5. Untuk hari ini kita akan belajar 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, selanjutnya SBDP, dan terakhir adalah PKN ya. Pertama kita akan belajar pelajaran bahasa terlebih dahulu. Nah, pada pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar memperoleh informasi dalam sebuah teks dalam bentuk bagan. Ya, sebenarnya sama sih pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahasa Indonesia itu memperoleh informasinya menggunakan peta konsep. Nah, pada hari ini sebenarnya sama ya, tetapi hanya berbeda sedikit saja. Anak-anak bisa lihat pada halaman 26, di situ ada sebuah teks ya, bernyanyi menggunakan pernapasan diafragma. Teacher akan membacakan, kalian simak ya. Itu ada 2 paragraf. Bernyanyi menggunakan pernapasan diafragma. Manusia bernapas setiap saat. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas pernapasan, termasuk bernyanyi. Udara yang dibutuhkan tentu saja udara yang bersih atau tidak tercemar. Saat bernyanyi, manusia justru membutuhkan lebih banyak udara untuk menghasilkan suara yang baik dan enak didengar. Hal itu disebabkan banyaknya udara yang dihirup akan memenuhi diafragma, yaitu bagian antara rongga dada dan rongga perut. Dengan demikian, seseorang dapat memaksimalkan suara dengan menghasilkan suara yang kuat dan lantang. Pernapasan diafragma dilakukan dengan cara berikut. Pertama, saat menghirup udara, perut dikembungkan untuk menampung oksigen yang menunjukkan bahwa otot diafragma sedang bekerja. Kedua, setelah menghirup udara, tahanlah napas sejenak dan rasakan otot-otot perut mengencang. Ketiga, hembuskan napas melalui mulut dan rasakan pergerakan perut yang perlahan mengempis. Hal yang perlu diperhatikan dalam pernapasan ini adalah otot leher dan pergerakan dada saat bernapas tidak dilakukan untuk menghemat energi, termasuk dalam bernyanyi. Nah, itu bunyi dari teksnya ya. Di sini kita simpulkan bahwa pernapasan diafragma itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, saat menghirup udara, perut digembungkan untuk menampung oksigen yang menunjukkan bahwa otot diafragma sedang bekerja. Yuk kita praktekkan ya, sama-sama kita praktekkan. Saat menghirup udara, perut dikembungkan ya, kemudian dihembuskan. Nah, kemudian yang kedua, setelah menghirup udara, tahanlah napas sejenak dan rasakan otot-otot perut mengencang. Kita hirup udaranya, hembuskan ya, terasa sekali otot-otot perut kita akan mengencang. Atau dengan cara yang ketiga, hembuskan napas melalui mulut dan rasakan pergerakan perut yang perlahan mengempis. Nah, itu sudah kita praktekkan tadi ya. Jadi pada pernapasan ini, pernapasan diafragma ini, yang perlu diperhatikan adalah otot leher dan pergerakan dada saat bernapas. Ya, nah, dari bacaan yang kita baca tadi kita akan memperoleh informasi. Informasi tersebut akan kita peroleh dengan cara menjawab pertanyaannya yang berbentuk bagan pada halaman 27 ya. Nah, itu ada kotak-kotak yang berwarna biru, itu namanya bagan, sama dengan peta konsep. Di sini masih menggunakan rumus kata tanya adik Simba ya. Selanjutnya pada halaman 32 yaitu pelajaran bahasa Indonesianya, menyimpulkan isi teks secara lisan. Artinya secara lisan itu secara langsung ya, kita ucapkan secara langsung. Di sana ada sebuah wacana juga, judulnya Udara Bersih di Dalam Kamar, terdiri dari 2 paragraf ya. Setelah anak-anak baca, nanti anak-anak dapat mendapatkan kesimpulannya. Kesimpulan dari isi teks tersebut adalah pada garis biru itu kalian bisa lihat tuh. Nina membuka jendela kamarnya agar udara kamar berganti dengan udara yang lebih bersih. Jadi teacher tugaskan anak-anak membaca 2 paragraf ini. Setelah itu kalian bisa menyimpulkan isi dari paragraf ini. Boleh menggunakan kata-kata sendiri ya.
Setelah itu ada juga pertanyaan yang masih menggunakan rumus adik Simba. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar tentang SBDP pada halaman 29 ya. 29 itu pelajaran SBDP-nya menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis minor. Masih ingat ya kemarin? Tangga nada diatonis itu adalah tangga nada yang terdiri dari 7 tangga nada, jenisnya terdiri dari tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang diatonis mayor, selanjutnya kita akan belajar tentang diatonis minor ya. Berikut ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Yang pertama itu lagunya biasanya bersifat sedih dan kurang semangat ya, jadi harus disesuaikan. Kalau lagunya kurang sedih, mimik muka kita nggak boleh gembira ya, tetapi sedih. Kemudian selanjutnya adalah biasanya diawali dan diakhiri nada la. Nanti kita masuk ke contoh lagunya. Setelah itu beberapa lagu juga diawali nada mi, kemudian memiliki jarak intervalnya ya. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Itu jarak intervalnya 1 ya, setengah, kemudian 1, 1, setengah, 1, 1. Berbeda dengan jarak interval tangga nada diatonis mayor ya. Contoh lagu-lagunya ya, yang memiliki tangga nada diatonis minor misalnya yang pertama lagu syukur, kemudian lagu mengheningkan cipta, ada juga lagu gugur bunga. Itu semuanya contoh dari lagu yang memiliki tangga nada diatonis minor ya. Untuk contohnya halaman 29 itu ada sebuah lagu. Nah, lagunya itu lagu syukur ciptaan Hamutar. Anak-anak bisa lihat tuh, pertamanya menggunakan diawali nada la ya, di sini la. Lihat di buku kalian halaman 26 itu pertama sekali adalah la ya. Jadi biasanya diatonis minor itu diawali dengan tangga nada la. Yuk, untuk contohnya mari kita nyanyikan bersama-sama lagu syukur. Semuanya sudah hafal ya? Kalau sudah hafal, yuk kita nyanyi bersama-sama. Terima kasih udah nyanyi sama-sama ya. Itu lagunya, contohnya lagunya dinyanyikan dengan sedih ya. Tidak boleh, mukanya nggak boleh. Kalau lagunya sedih nggak boleh gembira ya, tapi harus menunjukkan mimik wajah yang sedih ya. Itu contoh lagu dari ciptaannya Hamutar, itu lagu syukur ya. Nanti kita sama-sama belajar. Setelah kita masuk, kita akan belajar menyanyikan bagaimana menyanyikan tangga nadanya. Contohnya teacher kasih satu baris aja ya. Dari kata dari yakin ku teguh. Dari yakin ku teguh. Nah, di sini ada kata nadanya la 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 do si la ya. La 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 do si la. Nah, nanti kita akan belajar ya. Nah, untuk SBDP hari ini cukup sampai di sini, dan terakhir adalah materinya yaitu PKN halaman 34. PKN-nya masih tentang contoh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, di situ ada sebuah bacaan ya. Judulnya kerja bakti untuk menjaga kebersihan
dan keindahan lingkungan. Contohnya dari contoh kita sebagai anggota masyarakat itu melaksanakan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita ikut dalam kerja bakti di sini ya. Apa manfaat dari kerja bakti itu? Agar lingkungan menjadi lebih bersih dan terciptanya kekeluargaan, persatuan antar sesama warga ya. Nanti anak-anak baca, kemudian teacher tugaskan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan wacana tersebut ya. Nah, untuk pelajaran hari ini mungkin sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.